Selamat siang rekan-rekan sekalian. Jadi sesi ini masih nyambung dengan sesi sebelumnya. Tadi kita sudah menyimak hasil riset yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara, dipresentasikan langsung oleh Pak Kepala LAN, hasil riset terkait pemanfaatan AI untuk pemimpin-pemimpin di lembaga publik. Jadi bagaimana kepemimpinan di tengah transformasi digital dengan adanya kecerdasan buatan. Nah, sesi berikutnya kita masih bicara tentang kepemimpinan untuk konteks yang lebih luas, yaitu kepemimpinan untuk Nusantara, Leadership for Nusantara. Yang kali ini kita sudah kehadiran dua pembicara yang nanti akan sharing, juga tamu kehormatan yang sudah hadir pada siang hari ini. Untuk itu, kami minta untuk bisa hadir ke atas panggung. Yang pertama Bapak Brigjen Pol Indarto sebagai Karotekom Divisi TIK Polri. Terima kasih. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih sudah hadir. Yang kedua, sudah hadir juga Kolonel Yudi sebagai Kaprodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer. Terima kasih, selamat datang, sudah jauh-jauh dari Magelang, Pak Kolonel. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir juga tamu kehormatan Bapak Maijen TNI Tatang Subarna. Terima kasih Pak Jenderal. Beliau adalah sebagai tenaga ahli pengkaji bidang kepemimpinan Lemhanas RI. Jadi sangat relevan dengan topik pada siang hari ini. Selamat datang juga Bapak Kolonel Laut Muhammad Dahlan. Sudah hadir bersama juga beliau sebagai tenaga ahli pengkaji muda bidang kepemimpinan Lemhanas RI. Ini juga ada teman-teman dari Poltek LAN dan juga peserta pendidikan Lemhanas yang hadir pada siang hari ini. Nah, sesi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua tamu kita. Jadi ini ngobrol karena siang-siang, ngobrol beliau-beliau jenderal dan kolonel, tapi ngobrolnya gaya sersan aja Pak ya, serius dan santai. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan ada kuis juga. Kemarin kita sempat bocorkan, kuisnya judulnya kalau dulu ada kuis Who Wants to be Millionaire, nah ini Who Wants to be a Leader. Nanti kita pilih sekitar 3 atau 5 dari teman-teman untuk maju, dites oleh beliau-beliau ini, nanti yang dipilih akan dapat hadiah dari Makpus Institute, program sertifikasi gratis. Oke. Baik, kita bicara tentang leadership for Nusantara, Bapak-Bapak. Jadi kalau bicara tentang leadership atau kepemimpinan, ada satu pertanyaan ini mungkin sudah ditanyakan 100 tahun yang lalu lebih. What makes a leader? Apa yang membuat seseorang jadi pemimpin? Apa yang membedakan orang biasa dengan pemimpin? Bedanya apa? Di tampangkah, di fisikkah, dan seterusnya. Nah mungkin yang pertama kita coba bahas kalau untuk konteks di Nusantara, di Indonesia. Karakter atau sifat seperti apa Bapak-Bapak yang pas untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Sebagai contoh ya, ada satu riset yang agak ekstrim, mungkin agak aneh, dari Amerika. Dia menemukan bahwa pemimpin-pemimpin besar itu ternyata salah satunya punya sifat narsis. Jadi orang yang cinta dirinya secara berlebihan, dia akan cenderung punya percaya diri yang tinggi. Orang lain bilang tidak, orang lain minta dia mundur, dia tetap akan maju. Tidak peduli dunia menentang, dia akan maju. Contohnya yang kemarin ngebom Iran itu Pak. Itu contoh berapa penelitian dibilang itu adalah salah satu karakter. Nah kita pengen tahu kalau untuk konteks Nusantara kira-kira seperti apa. Pak Yudi dulu mungkin. Yang jauh biar ini Pak, silakan. Kalau dari beliau pakaiannya sipil tapi sebenarnya dari instansi, institusi yang memang mewakili dari dunia militer dan kepolisian ya. Silakan Pak Yudi. Oke baik, terima kasih Bapak Moderator. Mas Ardi, terima kasih. Sebelumnya sesuai dengan tema yang ada hari ini adalah Leadership for Nusantara. Seharusnya yang mengisi adalah pimpinan kami, Gubernur Akademi Militer, Bapak Maijen TNI Ranoti Laar. Karena saat ini beliau sedang melaksanakan tugas sebagai duta negara di Australia. Beliau melaksanakan studi banding di Akademi Militer di Australia.
Selanjutnya kami diperintahkan untuk mewakili beliau menyampaikan pesan-pesan terkait dengan topik yang ada hari ini. Mas Andri ya? Ardi. Mas Ardi dan para audiens sekalian yang saya hormati, Mbak Himawan dan Pak Tatang. Dan khususnya kepada para audiens, kami militer itu di dalam organisasi militer itu ada namanya Code of Conduct. Saya yakin di seluruh perusahaan dalam hal ini mungkin Bapak Ibu yang hadir yang memiliki sebuah unit kerja itu saya yakin pasti memiliki namanya Code of Conduct atau bahasanya kode etik dalam menjalankan sebuah perusahaan, dalam menjalankan sebuah organisasi. Tentunya kami sebagai militer juga dikenal dengan istilah Code of Conduct itu ada yang namanya kalau para perwira sebagai para pemimpinnya adalah kode etik perwira. Kode etik perwira itu adalah namanya budi bakti wira utama. Setiap perwira wajib memiliki budi yang luhur. Setiap perwira wajib memiliki baktinya. Seperti halnya para mahasiswa juga, seperti halnya para dosen memiliki program yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, budi bakti wira utama. Wira, kita sebagai kesatria, kita sebagai pelopor. Seperti zaman halnya perang masa lalu, zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman penjajahan Belanda. Ada sekelompok atau ada beberapa orang yang kita namakan sebagai seorang pahlawan. Nah, bagaimana jiwa seorang pahlawan itu muncul menjadi jiwa yang berkesatria. Selanjutnya yang terakhir adalah utama. Utama artinya kita mampu memprioritaskan hal apa yang memang harus kita laksanakan. Itulah kode atau Code of Conduct kami, kode etik perwira budi bakti wira utama. Selain itu kami juga sebagai militer, ini saya sampaikan latar belakangnya dahulu. Kita memiliki ada yang namanya landasan kehidupan yang wajib dan diterapkan bagi seluruh prajurit TNI. Yang pertama adalah Sabta Marga. Yang kedua adalah Sumpah Prajurit. Dan yang ketiga adalah 8 wajib TNI. 3 hal itu kalau rekan-rekan mau melihat itu browsing pasti ada. Nah itulah landasan kami di dalam menerapkan pola hidup keseharian. Baik kehidupan kedinasan maupun kehidupan di organisasi Mas. Kaitannya dengan karakter. Nah kalau kita berbicara karakter berarti sifat berbanding lurus dengan yang namanya sifat manusia. Kan? Karakter seperti apa sih yang diperlukan, yang bisa diterapkan dari nilai-nilai yang dimiliki kepemimpinan militer dalam konteks ini yang bisa diterapkan oleh para audiens sekalian. Tentunya kalau Bapak Ibu sekalian melihat gaya kepemimpinan militer atau sifat-sifat prajurit itu kan tegas mungkin. Atau mungkin ada yang melihat keras, ingat keras bukan berarti kasar. Disiplin kan seperti itu. Berani seperti itu. Dan selanjutnya adalah kalau kami bagi para pemimpin harus memiliki pemikiran yang kritis. Kenapa sih militer harus seperti itu? Kalau saya buat sebuah analogi, saya pernah melaksanakan, saya berbicara di sini berdasarkan data dan fakta. Saya pernah melaksanakan tugas operasi di daerah operasi. Saya deskripsikan kondisinya. Bagaimana saya sebagai seorang komandan peleton harus bisa memiliki keberanian, berpikir kritis, selanjutnya memiliki disiplin yang tinggi dihadapkan dengan dentingan suara peluru yang pada saat itu sedang menembaki satuan saya. Itulah tekanan tugas pada saat masih saya Letnan 2 bisa membawa dan memimpin melaksanakan tugas peleton saya. Apa yang dihadapi? Ancamannya adalah
nyawa kami sendiri. Berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan berbisnis, berarti ancaman yang paling tinggi apa? Pertanyaan saya. Rugi mungkin ya, bangkrut gitu Pak ya. Bangkrut, iya kan? Itu sudah jelas ancaman itu. Nyata, ancaman tertinggi adalah bangkrut. Bapak Ibu sebagai pemimpin, bagaimana cara mengatasi apa yang terjadi apabila bangkrut? Jiwa-jiwa karakter itulah yang dibutuhkan. Sama halnya kami, apabila anggota kami tertembak dan gugur, bagaimana saya harus menghadapi keluarga, istrinya, anaknya, di satuan seperti apa. Nah, jiwa-jiwa seperti itu yang menurut kami karakter-karakter unik apa yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Yang pertama mutlak menurut saya, masalah disiplin. Yang kedua adalah masalah keberanian. Keberanian mengambil sebuah tindakan. Tentunya dengan perhitungan resiko. Resiko belakangan, tindakan dulu. Selanjutnya apabila muncul resiko itu, saya bertanggung jawab. Muncullah pemikiran kritis. Dihadapkan dengan tekanan-tekanan hal yang kritis. Itulah yang menurut saya faktor ketiga yang penting dan wajib dimiliki oleh seorang leader dalam menerapkan leadership. Mungkin secara gamblangnya seperti itu Mas. Demikian. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi karena background beliau sebagai militer, tadi beberapa hal yang beliau sampaikan khas memang pendidikan di dunia militer, tapi sebenarnya relevan ya Pak Yudi untuk dunia sipil, akademik dan sebagainya. Kalau saya rangkum tadi disiplin. Ya kita tahu kalau pendidikan militer bangun setiap hari selalu jam yang sama Pak ya. Betul Mas, dari bangun tidur sampai tidur itu ada trompet dan semuanya kehidupan kami diatur. Mungkin sama juga dengan beliau. Similiar. Itu yang membentuk ya karakter disiplin pertama. Makanya ada yang bilang keraslah pada dirimu maka dunia akan lunak kepadamu gitu ya. Jadi tidak lebih seperti itu. menjadi generasi stroberi ya kalau sekarang. Ya betul. Yang kedua keberanian tadi. Terutama mengambil keputusan di masa sulit. Kita tahu dalam kondisi perang dan sebagainya itu situasi yang tadi beliau sampaikan taruhannya nyawa bukan hanya sekedar untung rugi. Dan ketika tapi tetap berpikir kritis gitu ya. Berani berbeda memang kalau situasinya menuntut demikian. Baik, terima kasih. Saya geser ke Pak Jenderal. Kira-kira ada hal yang mau disampaikan dari pengalaman sekian lama kalau di pendidikan ala kepolisian yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua seperti apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi pertanyaannya soal karakter pemimpin seperti apa yang konteksnya saat ini dan Indonesia. Begini dulu, kalau pemimpin itu kalau menurut saya hematnya ada 4 hal ini Mas, yang pas di Indonesia harus ada ini pemimpin. Ini enggak hanya untuk militer, polisi, atau pebisnis gitu ya, tetapi saya pikir itu perlu ada ini. Yang pertama itu pemimpin sekarang itu dia harus pemimpin yang memang mempunyai passion untuk melakukan perubahan. Itu transformer dia itu harus, itu udah wajib gitu, nggak bisa enggak. Lalu yang kedua dia harus pemimpin yang melayani, gitu. Nggak bisa lagi pemimpin itu hanya sekedar mempengaruhi, tapi dari sanubarinya itu pemimpin itu harus memang melayani, gitu ya. Melayani siapa? Melayani follower sama melayani publik. Lalu yang ketiga, tidak boleh juga pemimpin sekarang itu tidak berbasis teknologi informasi atau digital leader. Itu wajib sekarang. Jadi kalau sekarang ada pemimpin yang tidak melek teknologi, khususnya teknologi IT begitu, digital, itu saya pikir organisasinya akan ketinggalan. Lalu yang terakhir, nah ini yang paling penting. Semuanya tadi itu berbau kemampuan, tetapi kalau tidak dibalut dengan yang terakhir saya sebutkan itu, maka akan terjadi manipulatif, otoriter dan sebagainya. Dan pasti menyengsarakan. Yang terakhir ini sangat penting yaitu harus berintegritas.
atau saya menyebutnya etik leader. Nah, integritas ini yang membalut kemampuan-kemampuan tadi yang saya sebutkan untuk memastikan kepemimpinannya itu bermanfaat bagi organisasi dan publik. Mungkin sementara itu, 4 hal itu yang harus ada di kepemimpinan sekarang. Kalau itu nggak ada, pasti akan timpang. Gitu, Mas. Terima kasih Pak Indarto. Yang pertama tadi beliau sampaikan passion untuk melakukan perubahan, transformer ya. Karena dunia berubah, maka harus siap berubah juga. Yang kedua ini sangat relevan juga Pak, karena di beberapa BUMN juga sedang menggaung-gaungkan, yaitu kalau istilah mereka servant leadership, pemimpin yang melayani ya, bukan hanya minta dilayani. Yang ketiga konteks perubahan sekarang harus punya digital mindset, digital capability. Tapi yang terakhir yang beliau sampaikan mungkin fondasinya harus punya integritas. Ini saya ingat beberapa tahun yang lalu kita pernah dapat proyek dari KPK Pak Indarto untuk menulis buku panduan integritas bagi pelaku usaha. Waktu itu kita usulkan, masukkan contoh-contoh pelaku bisnis atau tokoh yang bisa menjadi teladan dari sisi integritas ketika di dunia usaha. Dari KPK setuju, cuma waktu itu memberikan syarat. Dua syarat, satu memang sudah kredibilitasnya, integritasnya sudah teruji. Yang kedua ini syarat yang lebih penting, sudah meninggal. Karena kalau sudah meninggal punya integritas gak mungkin korupsi lagi gitu ya. Jadi, saking pentingnya gitu ya integritas atau etika itu dalam konteks kepemimpinan. Baik. Pertanyaan berikutnya mungkin. Kalau di dunia konsep kepemimpinan tadi kan ada karakter, ada gaya. Ada teori yang disebut situational leadership, Bapak-bapak. Artinya gaya kepemimpinan A cocok mungkin di situasi normal, tapi di situasi yang berbeda akan tidak cocok gitu ya. Artinya kita harus bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan kita dengan situasi kita. Mungkin kita bisa lihat contoh yang sukses di dunia startup misalnya, bisa melakukan terobosan, perubahan, berani mengambil resiko, tapi begitu ditempatkan di lembaga publik malah bermasalah gitu ya. Ada contohnya, kita tahu beritanya ya. Terlepas dari beliau benar-benar salah atau sekedar menerobos birokrasi, tapi kita lihat itu bahwa gaya kepemimpinan itu kadang perlu disesuaikan dengan situasi. Nah kalau kita bicara situasi internal kita Indonesia, dikaitkan dengan dunia internasional yang sangat bergejolak, gonjang-ganjing, kira-kira gaya kepemimpinan yang seperti apa yang cocok gitu ya, pemimpin-pemimpin di lembaga publik, pemerintahan, ataupun juga lembaga bisnis, menghadapi ketidakpastian global ini. Silakan Pak Indarto dulu gantian, silakan Pak. Baik, jadi saya masih mau mencoba lebih menjelaskan yang tadi ya. Silakan Pak. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu fundamental itu, empat karakter yang tadi itu fundamental. Jadi kalau seseorang pemimpin mempunyai 4 karakter itu, saya pikir di zaman apapun juga dia akan selalu menjadi pemimpin yang bagus. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan begini, mungkin kawan-kawan di sini juga ketika kawan-kawan mendengarkan kata pemimpin, itu saya khawatir kita semua berpikir pemimpin itu harus di depan. Itu Indarto pemimpin, di pikiran kita Indarto bahwa tugasnya itu di depan, selalu ambil alih masalah, selalu menjadi penyelesai masalah duluan, selalu tampil ke depan kalau ada bahaya dan sebagainya. Saya pikir itu sudah nggak relevan. Jadi pemimpin itu sebetulnya ada kalanya dia tidak perlu tampil ke depan. Ada kalanya dia di belakang, mendukung. Ada kalanya di tengah, membangun semangat. Kalau Ki Hajar Dewantara itu kan tuturi handayani, ing madya mangun karso, lalu ing angso suntulodo, tuturi handayani di belakang, ing madya mangun karso. Jadi itu dulu Mas. Jadi pemimpin itu nggak harus di depan. Pemimpin juga nggak perlu tampilannya harus gagah, kayak Rembo begitu nggak perlu juga. Pemimpin harus lebih sadis itu juga enggak gitu ya. Pemimpin itu pada hakikatnya pengaruh. Jadi kawan-kawan semua di sini itu pemimpin. Ketika Anda ini adik-adik yang muda-muda, Anda bisa mempengaruhi bapak Anda untuk membelikan Anda handphone, itu ada pada konteks itu Anda jadi pemimpin. Gitu. Ketika anak kecil kita yang masih SD, dengan gaya dan metodenya dia merengek-rengek, minta dibelikan permen dengan pura-pura menangis. Lalu kita memberikan uang untuk beli permen, kita pemimpin. Nah dalam konteks yang tadi, situational leadership
itu benar sesuai dengan konteks. Tapi itu lebih kepada teknik Pak ya. Jadi gini, misalkan kepemimpinan saya memimpin anak SD yang belum tahu apa-apa, maka yang kita utamakan adalah direktif. Tapi ketika kita anak SMP yang udah agak ngerti, maka kita mentoring. Tapi ketika anak perguruan tinggi yang sudah bisa bekerja, maka kita pendelegasian penuh. Jadi situational leadership itu lebih kepada bagaimana metode kepemimpinan kita terapkan pada konteks tertentu. Enggak mungkin anak SD langsung saya delegasikan tugas saya, hancur. Dalam konteks anak SD maka kita berbau aturan. Tapi ketika anak SMP yang sudah bisa berpikir, kita mentoring agar dia bisa melakukan tugas. Tapi ketika anak-anak yang anggota kita yang sudah bisa bekerja dengan baik, kita di belakang hanya mengawasi, kita delegasikan dengan penuh. Paling tidak menurut hemat kami seperti itu. Menarik sekali tadi beliau sampaikan bahwa pemimpin itu tentang mempengaruhi, Pak Indarto ya. Maka ada, tidak betul, John Maxwell ya yang menyampaikan, leadership is influence, nothing more, nothing less. Gitu. Bahkan kita di belakang pun kalau bisa mempengaruhi orang yang di depan tuh belok kanan atau belok kiri, hakikatnya kita juga pemimpin juga di sini. Tadi satu pertama. Yang kedua yang beliau sampaikan juga, tadi 4 hal tadi itu fondasinya. Mau situasi apapun ya itu harus kita pegang. Nah tinggal nanti ada penyesuaian dari sisi metode praktisnya yang mungkin bisa lebih fleksibel. Ketika yang baru perlakuannya seperti ini, kalau yang sudah berpengalaman perlakuannya seperti ini. Itu yang fleksibel tetapi tetap ada fondasi yang harus dijaga. Nah oke. Terima kasih Pak Indarto. Pak Yudi. Baik, terima kasih. Sebelumnya karena saya seorang kaprodi, kepala program bidang studi, jadi saya tidak boleh lepas dari yang namanya landasan atau teori. Saya takut salah, jadi kami di Angkatan Darat khususnya ada buku petunjuk tentang leadership kepemimpinan TNI AD. Perkasat 989 2 Desember 2016. Saya jelaskan dulu sebelum implementasinya. Apa itu definisi kepemimpinan yang berlaku di TNI AD? Definisi kepemimpinan TNI AD merupakan kemampuan profesional dalam mempengaruhi dan membimbing bawahan agar tumbuh kemauan, kepercayaan, disiplin dan ketaatan guna melaksanakan tugas. Jadi tugas yang dilaksanakan bisa berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi dan kepentingan individu. Konteks kepentingan individu di sini adalah sesuai dengan job desk dan intinya tugas dan tanggung jawab fungsi dari masing-masing individu tersebut. Itu adalah definisi menurut buku yang ada di kami TNI AD. Nah, tadi juga kami selaras linier dengan yang disampaikan oleh Brigjen Indarto bahwa bagaimana mempengaruhi bawahan. Nah, mempengaruhi bawahan agar memiliki kemauan, ketaatan, disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Nah, makanya seperti yang ditanyakan tadi oleh Mas Ardi adalah dibutuhkan yang namanya gaya. Gaya tidak cuma satu. Kalau di dalam kehidupan kami militer, ada beberapa gaya yang mungkin kalau didengar oleh audiens sekalian, kaku banget sih gitu kan. Tapi disitulah nikmatnya di dalam memimpin. Yang pertama adalah mungkin sering mendengar gaya otoriter. Mungkin pernah mendengar gaya otoriter. Jadi gaya otoriter ini rekan-rekan sudah tahu, saklek. Yang kedua ada yang namanya gaya birokratif. Birokratif pendekatannya adalah kepada structure atau peraturan. Yang ketiga adalah demokratif.
demokrasi. Lebih memberikan kebebasan kepada bawahan untuk berpendapat. Yang ketiga ada ya gaya bebas. Pimpinan hanya menyiapkan informasi dan cara yang memutuskan adalah tim. Unik kan yang ada di militer? Oleh sebab itu, namanya dalam memimpin diperlukan yang namanya seni. Seni itu tidak ada aturannya, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Seorang pemimpin saat ini yang seperti tadi beliau sampaikan, situasional. Pada saat situasi seperti ini, aku harus menerapkan yang namanya gaya bebas. Pada saat situasi seperti ini, aku harus menerapkan apa tadi namanya otoriter. Pada saat situasi seperti ini, aku harus menerapkan demokrasi. Harus menerapkan birokratif. Kenapa harus diterapkan seperti itu? Ya itulah seni. Karena beban tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah dia bertanggung jawab terhadap apa yang seluruhnya dilakukan oleh bawahannya. Seperti itu, kurang lebih gaya-gaya kepemimpinan yang perlu diterapkan tentunya dioperasionalkan dengan yang namanya seni, Mas. Demikian dari kami. Oke, jadi kepemimpinan itu seni karena tadi ya ada tidak hitam putih, ada fleksibilitas tadi Pak Indarto sampaikan, Pak Yudi juga sepakat. Situasi yang kita hadapi mau gaya, kadang kan dianggap otoriter itu jelek, tapi belum tentu juga tergantung situasinya Pak ya. Kita harus buat antitesis dong. Kalau di dalam dialektika Hegel itu metodologi berpikir, ada tesis, ada antitesis dan sintesisnya kan begitu. Nah sekarang kita buat antitesisnya otoriter. Otoriter keras, apa? Kita buat antitesisnya seperti apa? Artinya kita mengambil sudut pandang perspektifnya positif dari otoriter tersebut. Nah itulah bagaimana seorang pemimpin bisa mengoperasionalkan. Sehingga tesis dan antitesis itu menjadi sintesis, menurut saya itulah yang mungkin harus diambil, keputusan itulah yang harus diterapkan. Demikian Mas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Kita tadi sudah masuk segmen 1, kita masuk segmen kedua yaitu quiz Who Wants to be a Leader. Ya. Jadi di quiz ini nanti saya akan mengundang teman-teman ini banyak teman generasi muda, 4 orang untuk maju ke depan. Nanti akan ada satu pertanyaan sederhana saja, nanti beliau berdua akan menilai. Oke, ini kuisnya. Dulu ada Who Wants to be a Millionaire, kita Who Wants to be a Leader. Silakan saya undang 4 orang sukarelawan, sukarelawati untuk maju ke depan. Ini tantangan pertama kan, berani tidak. Tadi beliau sampaikan tadi keberanian. Berani untuk maju ke depan dulu. Silakan, ada 4 orang, kalau tidak nanti panitia tolong bantu culik 4 orang untuk maju ke depan. Sukarela dulu, 1, oke. 3 lagi, silakan. Who wants to be leader? Ini berani untuk melawan malu, takut, sekedar maju ke depan, itu sudah luar biasa. Teman-teman mungkin bisa bantu culik. Oke. Oh udah, 1 lagi mungkin sukarelawati, biar ada perwakilan dari mbak-mbaknya. Silakan maju, mas-mas kalian. Nanti ada 1 pertanyaan, kalau bapak-bapak mau ngajukan pertanyaan boleh juga. Saya ada 1 pertanyaan, nanti Pak Indarto dan Pak Yudi cukup memilih 1 saja dari 3 orang ini. Ya. Ada nomorkah untuk diberikan ke beliau-beliau ini? 1 lagi? Oke. Saya sambil perkenalan dulu mungkin singkat nama aktivitas sekarang dari kampus atau dari ini. Silakan dari yang kanan dulu, nomor 1 ya. Saya ngitung nomor 1 dari sini, boleh ke depan sini. Ya, ya, selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Mova dari ASBF Jakarta, Pak Brigjen ya. Itu aja perkenalan singkatnya. Dari ASBF ya, Non-Profit Organization, ASBF Jakarta. Mova, silakan.
Selamat siang Bapak-Bapak yang terhormat. Perkenalkan saya dari Universitas Negeri Jakarta. Nama saya Muhammad Iqbal Fawas, bisa dipanggil Iqbal. Iqbal. Untuk kesibukannya tadi ya, alhamdulillah tahun ini saya juga senior banget sama materi-materi Bapak-Bapak yang sampaikan. Karena alhamdulillah saya tahun ini diamanahkan menjadi Ketua Himpunan Manajemen di Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak. Oke, terima kasih Iqbal dari Universitas Negeri Jakarta. Berikutnya. Ya, mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Zikri, saya juga dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, satu angkatan ya dengan Satu angkatan, Oke, ya. terima kasih Mas Zikri. Terakhir. Selamat siang Bapak-Bapak. Perkenalkan nama saya Balkis Zafira Sinta, biasa dipanggil Balkis. Saya sekarang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Sekarang saya aktif sebagai Vice General Manager di salah satu UKM di UNJ, yaitu BPRS RFM UNJ. Terima kasih. Oke, jadi ada kesibukan sebagai entrepreneur juga nih banyak kan teman-teman. Oke, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Pak Jenderal, Pak Yudi, nanti silakan berikan poin untuk masing-masing. Silakan jawab dengan singkat. Nanti beliau-beliau boleh silakan kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan sebelum nanti menentukan satu saja pilihan leadernya. Nah nanti yang dipilih akan mendapatkan sertifikasi gratis dari Markless Institute. Artinya kalau beliau memilih satu orang yang sama berarti hanya satu orang saja. Tapi kalau dipilih dua orang yang berbeda, dua-duanya bisa dapat. Ya. Pertanyaannya sederhana saja. Apa kekuatan kalian untuk bisa menjadi future leader yang baik di era kecerdasan buatan ini? Ya, saya ulang ya. Kalian kan pasti punya kekuatan masing-masing tadi karakter dan sebagainya. Apa kekuatan kalian yang bisa menjadi modal untuk menjadi pemimpin masa depan di era kecerdasan buatan ini? Silakan. Mau dari kanan dulu, Mas Mova dulu yang pertama. Silakan. Oke, kalau kita ngomongin kepemimpinan, kita bisa bahas pakai kerangka teori French and Raven Base of Power, Pak. Di mana bisa kita mulai dari expertise power. Kita harus punya keahlian di bidang yang memang kita sukai. Kita paham apa yang kita kerjakan dan kita mengerjakan apa yang kita pahami. Expertise power. Dari pemahaman tersebut kita jadi punya reference power. Di mana teman-teman kita menghormati kita atau pasukan kita menghormati kita. Layaknya Napoleon di perang Austerlitz sangat dicintai oleh pasukannya. Dari situ muncul legitimate power. Kita punya legitimasi, kita punya jabatan Napoleon sebagai kaisar. Dari situ kita juga punya coercive power di mana kita bisa menghukum subordinate atau disciples yang kurang disiplin. Dan terakhir ada reward power. Kita juga bisa memfasilitasi pasukan kita untuk memenangkan peperangan. Saya pakai kerangka militer, dari saya cukup. Oke, tadi jawaban kandidat pertama Mas Mova. Yang kedua, Mas Iqbal. Oke, izin Bapak-Bapak yang terhormat. Mungkin jika kita membicarakan terkait kepemimpinan, mungkin saya karena masih mahasiswa semester 4, ilmunya nggak terlalu banyak Bapak-Bapak. Tapi yang saya yakinkan gimana menjadi kepemimpinan itu satu, public speaking. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang mempunyai public speaking yang bisa mempercayai pengikut-pengikutnya untuk strategi tersebut ini benar. Kalau mungkin di dunia kemiliteran yang sangat saya kagumi itu adalah Muhammad Al-Fatih. Bagaimana dulu saat perang dia berpikiran gimana mau menerobos kapal perangnya tapi diblokade lautnya Bapak. Dia memiliki ide yang tidak dapat dipikirkan oleh orang-orang, yaitu menarik kapal-kapal melalui daratan yang harusnya di laut tapi lewat daratan dengan ditarik oleh kayu. Nah itu prinsip yang bisa berkorelasi dengan public speaking. Gimana kita bisa meyakinkan pengikut-pengikut atau bawahan-bawahan kita untuk percaya bahwa prinsip yang kita jalankan ini adalah benar. Mungkin itu aja Bapak. Oke, terima kasih kandidat nomor 2 Iqbal ya. Public speaking untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga Zikri, silakan. Oke, mohon izin. Sebelumnya menurut saya pemimpin itu adalah orang yang bisa adaptif dan tegas. Terutama dalam memahami setiap resiko yang ada. Seorang pemimpin harus tahu apa yang telah dilakukan oleh anggotanya atau memahami kekuatan apa yang dimiliki anggotanya untuk terus tumbuh. Terutama dalam era gempuran teknologi seperti AI dan teknologi-teknologi lainnya yang bergerak sangat cepat. Untuk itu pemimpin juga harus bisa adaptif dengan keberadaan teknologi-teknologi ini yang ada. Terutama dalam membagikan setiap tugas dan wewenang kepada setiap anggotanya. Terutama juga dalam membagikan, menganalisa resiko-resiko yang ada dari setiap
strategi yang akan dia lakukan. Untuk itu, seorang pemimpin bukan cuma harus jago mimpin, tapi juga harus adaptif dan juga tegas. Itu saja, terima kasih. Oke, kandidat nomor 3 Zikri. Last but not least, Balkis silakan. Oke, selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Menurut saya yang paling penting itu dan tidak bisa tergantikan oleh AI ataupun teknologi saat ini, itu adalah empati dan juga intuisi. Karena sebagai pemimpin kita bukan harus sadar juga kepada apa yang dirasakan di bawahnya dan juga kepekaan dan juga istilahnya dari semua itu kita harus paham apa sih yang terjadi di antara orang-orang di belakang kita. Dan yang kedua itu adalah intuisi. Kenapa harus ada intuisi? Karena dari intuisi itu kita bisa bergerak, menganalisis apa strategi yang paling penting untuk mendorong dan juga mendukung orang-orang di belakang kita. Dan karena itu menurut saya empati dan intuisi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan tidak bisa tergantikan oleh teknologi saat ini. Karena pemimpin yang baik bukan hanya yang maju tetapi juga bisa mendorong dan juga mendukung orang-orang di belakang kita untuk lebih maju. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk 4 future leader kita yang sudah berani maju ke depan. Ini membuat kita optimis ya bahwa dengan masa depan Indonesia kalau kita generasi muda seperti ini. Dari Pak Indarto, Pak Yudi mungkin ada yang mau ditanyakan kepada 4 orang ini, silakan. Siapa tahu nanti ada yang mau ditarik ke Akmil atau Akpol kan. Mas, kalau saya lihat pemimpin itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya sudah menempel pada jiwa mereka. Tepuk tangan dulu. Saya melihat mereka memiliki pengetahuan. Ya. Tapi saya berusaha melihat dari cara penyampaian, karakter unggul apa sih? Itu. Karakter unggul apa sih dari keempat panelis ini? Tadi yang pertama, dengan teori tadi disampaikan secara tenang, nah, itu modal loh, tenang. Selanjutnya disampaikan secara jelas, saya terima dengan jelas. Artinya perintah yang disampaikan, informasi yang disampaikan kepada kami jelas. Yang kedua itu Mas Nova ya, yang pertama Mas Nova, yang kedua Mas Iqbal. Oh salah ya. Yang ketiga siapa tadi ya? Zikri. Mas Iqbal tadi terkait masalah public speaking. Masih ada keraguan ya? Saya melihat. Salah satu penghambat di dalam menyampaikan sebuah misi atau menyampaikan sesuatu adalah kita tidak menguasai yang namanya materi. Muncullah keraguan. Nah, itu sebagai evaluasi dari saya. Hanya saya hormat Mas Iqbal berusaha menyampaikan tentang bagaimana kepemimpinan Al-Fatih. Keren itu memang. Buku itu bisa dijadikan contoh. Selanjutnya pertama itu terkait masalah skill public speaking ya. Memang betul. Public speaking itu salah satu syarat juga. Tetapi ingat, sebelum kita memiliki kepiawaian melaksanakan public speaking, ini korelasinya dengan yang disampaikan dengan Mbak Fitri. Ya, Fitri ya? Balkis terkait masalah intuisi. Bagaimana prosesnya itu bisa muncul loh Mbak? Gitu loh. Jadi Mas Iqbal tadi juga memenuhi syarat untuk bisa menjadi pemimpin, hanya ingat jangan ragu-ragu. Ya, antitesisnya ragu-ragu adalah harus berani. Selanjutnya yang ketiga Mas siapa ya? Mas Zikri. Mas Zikri berbicara tentang adaptif. Oke, adaptif. Bagus Mas. Namanya seorang pemimpin yang tadi saya bilang situasional tadi. Ya, kita mampu beradaptasi, mampu berpikir secara kritis, jangan lupa harus mampu memutuskan. Karena ada pemimpin yang biasa-biasa saja, ada pemimpin yang betul-betul baik
gitu kan? Sepakat ya? Nah jadi saya melihat Mas Iqbal ini memiliki similar dengan Mas yang pertama Nova ketenangan. Yang keempat Mbak siapa tadi? Balkis. Tadi panjang sekali yang dijelaskan oleh Mbak Balkis. Kepercayaan diri itu memang penting, Mbak. Kepercayaan diri memang penting. Masukan bagi keempatnya adalah jangan terlalu banyak teori. Kerjakan dan tuntaskan. Terima kasih. Oke, tadi komentar dari Pak Yudi. Pak Indarto ada komentar atau pertanyaan tambahan? Silakan. Saya mau tanya ya, kan tugasnya nanya, saya tanya nih. Nanti Anda pilih aja A, B, C, D. Ada 4 jawaban ya. Nanti dari Mbak Balkis, Mas Zikri, Mas Iqbal, sama Mas Nova. Ini nggak ada salah benar ini ya. Jadi Anda bayangkan diri Anda sebagai pemimpin, lalu Anda dihadapkan pada suatu skenario situasi di mana Anda harus memilih. Anda harus memilih antara ibu Anda, anak buah Anda, tujuan organisasi, dan kehormatan Anda. Anda jawab apa? Anda, iya. Izin jawab Pak, menurut saya yang saya pilih yang pertama itu adalah anggota saya, karena bagaimanapun... Ya cukup, gak usah alasan. Oke, boleh. Anda? Kalau menurut saya itu tujuan organisasi. Tujuan organisasi, Anda? Kalau dari saya pribadi, ibu saya Bapak. Ibu, Anda? Saya tujuan organisasi, Pak. Tujuan organisasi. Baik, udah cukup, makasih. Cukup beragam ya jawaban-jawabannya ya. Oke. Tepuk tangan lagi untuk 4 kandidat ini. Sudah cukup? Sudah punya pilihan Bapak? Oke. Jadi silakan nanti masing-masing boleh memilih kandidat nomor 1, 2, 3 atau 4 dan mungkin boleh dijelaskan alasannya. Mungkin dari Pak Yudi dulu silakan. Pilihannya kira-kira kepada siapa? Leader favoritnya. Siapa ya? Sebetulnya saya ada 2 yang memiliki peringkat yang sama ini. Gitu. Gak apa-apa. Sama persis. Ya, saya enggak semuanya memiliki keunggulan dengan cirinya masing-masing. Tapi satu saya lagi natap kalian loh. Saya lagi natap kalian. Gitu loh. Jangan alihkan pandangan. Ya. Nah. Sebelumnya begini. Saya kasih masukan dulu sedikit ya. Saya tahu Anda memiliki skill. Anda memiliki kompetensi. Anda memiliki pengetahuan. Berbedanya adalah pengalaman Anda masing-masing berbeda. Iya kan? Nah, itu memang menjadi syarat sebagai seorang pemimpin juga. Pengalaman yang panjang itu nanti akan menghasilkan yang namanya sebuah nilai yang luhur, yang dimiliki oleh Tuhan. Apa? Wisdom. Panjang perjalanan wisdom. Saya menyampaikan pesan di sini bahwa syarat mutlak sebagai seorang pemimpin, berbagai macam persyaratannya, satu, ada nilai luhur yang namanya moral. Moral itu sangat penting. Udah paham? Siapa yang tadi berbicara tentang moral? Mbak Bilkis ya? Balkis. Berbicara tentang moral. Jadi saya tentukan yang pertama adalah Mbak Bilkis. Oke, pilihan pertama Yudi, Balkis. Mbak Balkis. Yang kedua Mas Nova ya. Yang bukan kalau saya buat ranking. Oh, ya. 1 Mbak Balkis, 2 Mas Mova. Pak. Nova. Tipis Mas. Mas Nova tipis sekali. Oke. Mas Nova dengan Mbak Balkis hanya sikap attitude itu merupakan bagian dari menunjukkan moralnya Mas Nova. Tapi Mbak Balkis menjelaskan bagaimana terkait masalah
implementasi dari moral tadi. Dengan tanda saya kasih red line adalah ada yang namanya empati tadi. Muncullah yang namanya intuisi. Nah itu sebagai syarat mutlak. Saya sudah baca catatan di sini. Saya sudah baca catatan di sini. Gak perlu saya sampaikan citasinya dari mana ya. Gitu. Gak perlu saya sampaikan citasinya. Tapi banyak sekali adigium yang disampaikan oleh para ahli yang sudah saya rangkum di sini. 1, 2. Mas Iqbal dan Mas Zikri sama, sederajat. Jadi sebetulnya kalau saya kelompokkan, yang baju hitam jadi kelompok pertama, yang kedua adalah Mas Zikri dan Mas Iqbal. Karena tadi saya masih melihat adanya beberapa hal yang perlu dikembangkan. Dan saya tahu juga memang kami masih mahasiswa semester 4 tadi kan ya memang itu sangat dimaklumi. Mungkin dari saya itu saja Mas. Oke. Tepuk tangan untuk pilihannya Balkis dan Mova. Kita lihat kalau Pak Indarto apakah punya pilihan sama atau berbeda? Silakan. Saya pikir Anda bagus lah ya cara penyampaiannya dan sebagainya. Kalau dari segi penampilan Anda layak jadi pemimpin. Tetapi karena saya harus milih, saya cenderung Mbak Balkis ya di antara Anda yang ini. Karena gini, pertimbangan saya sebenarnya simpel ya. Nanti di kehidupan Anda bekerja akan ini nih. Kalau Anda jadi pemimpin, jadi komandan begitu, itu penting Anda ingat ya. Anda bagus atau tidak itu tergantung anggota Anda. Itu penting tuh. Jadi penting bagi kita untuk melayani anggota dan memastikan mereka sejahtera. Sejahtera dalam konteks well-being, enggak secara materi ya. Jadi apapun juga yang terjadi Anda harus betul-betul tempatkan anggota itu sebagai yang utama. Ya tentu saja dalam skenario realitanya tidak mungkin Anda dihadapkan sama milih ibu atau anggota. Tapi ini kan imajiner, jadi anggota. Terus saya mau kasih satu tips lagi. Kalau Anda disuruh milih, kan banyak berbagai tipe kepemimpinan itu, adik-adik ya. Kalau Anda disuruh milih, transformatif, servant leader, digital leader, sama ethic leader, saya sarankan Anda lebih berfokus menjadi seorang pemimpin yang mempunyai integritas, etik. Nah, ciri khas etik leader itu ada 2, adik-adik. Anda secara personal harus berintegritas. Enggak mungkin Anda disebut pemimpin berintegritas kalau secara karakter personal Anda tidak berintegritas. Nah, kalau ini gampang. Banyak di Indonesia ini pemimpin-pemimpin kita yang berintegritas. Masalahnya yang kedua ini. Jadi selain Anda juga harus berkarakter personal integrity, Anda juga harus mau sama mampu memaksakan integritas itu berlaku di organisasi yang Anda pimpin. Dan ini berat. Kebanyakan pemimpin-pemimpin yang sekarang ketika dihadapkan untuk memaksakan integritas itu pada organisasinya mundur. Kenapa? Karena takut tidak populer. Takut dibenci sama anggota. Takut diomongin sama anggota. Karena apa? Ketika Anda memaksakan integritas pada kesatuan Anda, pada organisasi Anda, itu pasti banyak hambatan. Ini butuh nyali. Jadi pemimpin itu harus berani, tadi kata Pak Yudi benar sekali. Tapi tidak dalam konteks Anda berani berantem sama orang, Anda berani menerjang peluru, tidak. Anda bernyali untuk memastikan integritas itu terjadi di organisasi Anda. Ini butuh nyali. Tidak semua pemimpin di Indonesia sekarang ini yang mampu. Termasuk saya juga mungkin mikir-mikir dengan sistem yang ada dan sebagainya, tapi Anda harus berani ini, anak muda kan. Satu lagi, kalau disuruh milih, Anda harus betul-betul melek teknologi. Digital transformation itu harus betul-betul Anda ini kan. Anda kalau sekarang aja yang di era kami nih, anak-anak Gen X, kalau Pak Yudi Gen Z ya? J apa? Oh kalau Pak Yudi udah Y ya, Y mungkin ya, Y. Nah. Di kami aja, kami tertatih-tatih harus mengikuti perkembangan itu. Kalau enggak lewat, apalagi di era Anda. Jadi integritas, lalu digitalisasi. Anda kuasain itu, yang lainnya bisa sambil belajar. Ya, gitu ya. Oke, itu tipsnya. Makasih. Oke, tepuk tangan. Tadi pesan-pesan dari
Pak Indarto yang tidak hanya bagi teman-teman berempat tapi juga rekan-rekan sekalian nih future leader yang ada di depan panggung ini. Dan sudah, oh Pak Yudi, silakan ada pesan-pesan Terakhir juga mungkin nih. saya Buat teman-teman yang menyampaikan lain juga pesan ya. sedikit. Ini sifatnya adagium ya. Adagium. Banyak sekali yang saya kutip. Yang pertama, tolong diingat. Mungkin pernah dengar. Leadership is action, not position. Ingat, leadership is action, not position. Seorang pemimpin selalu berbicara tentang bagaimana solusi. Tapi bawahan selalu berbicara masalah. Ya, itu ada adagium yang kedua. Yang ketiga, saya pernah membaca buku Sun Tzu, Strategi Perang. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Ingat, seorang pemimpin memiliki kepentingan yang abadi. Dia harus memikirkan bawahannya dan dia juga harus mementingkan tujuan organisasi sesuai dengan definisi tadi yang saya sampaikan. 3 adagium itu tolong dibalut bagaimana caranya tadi sudah disampaikan, etiknya, moralnya itu juga tolong dikedepankan. Itulah beberapa hal yang bisa membentuk karakter Mas dan Mbak yang hadir di sini. Saya berdoa mudah-mudahan 2045 saya yakin Anda bisa menjadi pemimpin-pemimpin di organisasi yang Anda pimpin. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk 2 pembicara kita, 4 future leader kita yang sudah berani untuk tampil di depan. Jadi tadi 2 yang terpilih nanti berhak mendapat sertifikasi dari Mark Plus Institute, tadi boleh menghubungi di belakang. Tapi kita kasih juga yang 2 nih yang sudah berani untuk maju ke depan, jadi nanti silakan menghubungi juga tim di belakang. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di depan, boleh kembali ke kursinya masing-masing. Dan sebagai apresiasi kepada Pak Indarto dan Pak Yudi yang sudah berbagi, karena keterbatasan waktu, saya yakin nanti kalau memang pengen ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa menghampiri beliau secara langsung. Pada panitia sudah menyiapkan sertifikat apresiasi, kami mohon Pak Indarto dan Pak Yudi boleh maju ke depan.